Diskontol itu harus diamortisasi supaya nilainya nanti pada saat jatuh tempo tetap 200 juta kalau di total semuanya. Oke. Jadi lihat nih ya, di tabel halaman 926. Itu cara bunga efektif. Kalau tadi metode garis lurus gampang, tinggal jumlah diskonto dibagi berapa kali pembayaran utang. Kalau bunga efektif ini lihat ya, dilihat dari yang kolom E. Kolom E kan nilai buku harusnya 200, tapi dikurangi diskonto. Diskontonya kan 24.500.000. Nah, nilai bukunya jadi 175.422. Setiap tahun kita harus setiap periode pembayaran kita harus mengamortisasi diskontonya. Nah, lihat nih. Beban bunganya tahu dari mana? Ada yang tahu nggak? Yang kolom B itu dapat dari mana, tahu nggak? Kolom B ketemu dari mana, ada yang tahu nggak? Halo? Sekarang jam berapa ya? Oh, belum. Jadi kolom B itu 17.500.000 itu dapatnya dari 10%. 10% tadi kan bunga pasar. Bunga pasar yang dibagi 2. Jadi 10%. Itu dikalikan 175 juta. Ketemunya 17 itu. Nah, selisih antara beban bunganya pasar sama beban bunganya obligasi. Jadi kan beda. Beban bunga pasar sama beban bunga obligasi. Sama pembayaran bunga, sama pembayaran bunga yang dari obligasi tadi kan 16 juta. Itu sama dengan amortisasi kita untuk pembayaran pertama. Jadi kolom C itu selisih antara kolom B dikurangi kolom A. Oke. Nah, setelah itu yang di kolom D itu 24 juta dikurangi 1.500.000, ketemunya 23 juta. Terus yang kolom E itu 175 juta dikurangi sama kolom C. Ditambah sama kolom C. Jadi ketemunya 176 juta. Paham nggak? Jadi kolom E itu tambahin ya, kolom E cara ngisinya itu sama dengan kolom E yang awal, kolom E tahun sebelumnya ditambah kolom C. Jadi kolom E periode sebelumnya ditambah kolom C itu sama dengan kolom E yang periode sekarang. Jadi 176 juta itu dapat dari 175 ditambah 1.500.000 ditambah amortisasinya periode pertama. Cara ngitungnya terus gitu sampai ke bawah sampai akhirnya ketemu 200 juta. Dan diskontonya obligasi habis nanti. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Cara mencatat jurnalnya ada di halaman sebelahnya. Ini bisa dilakukan setiap bisa nyatet. Iya Mbak Friska, silakan. Nyatetnya itu bisa dilakukan tiap 6 bulan, tiap periode pembayaran atau di akhir tahun. Kalau di akhir tahun ya tinggal periode pertama tahun itu ditambah periode kedua tahun itu. Jadi ketemu jumlah diskonto, amortisasi diskontonya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Pak paham? Sekarang kita masuk ke premium.
Caranya hampir sama kayak diskonto. Oke. Kalau premium itu berarti bunga pasarnya atau bunga efektifnya lebih kecil dari bunga obligasinya. Nah, di contoh soal ini sekarang 12%. Oke. 12%, lihat nih. Nilai tunai itu hasilnya itu bukan 11 juta ya, tapi 111 juta. Oke. Hasilnya itu 111 juta. Caranya tadi sama, 200 juta 1,06 juta angka 10 1,797. Masya Allah salah. 100 juta Oke, itu yang nomor 1 itu bukan 11.679, tapi 111.679. Cara ngitungnya sama kayak yang di diskonto tadi, 200 juta dibagi 1, berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? 200 juta dibagi 1, berapa? Pangkat 10. Ada yang tahu? 200 juta dibagi 1, berapa pangkat 10? Yang dipakai yang mana? Halo? Ada yang tahu pakai yang mana? Oh, nggak ada yang jawab ya? Pusing ya? Oke, langsung saya jelaskan aja ya. Jadi untuk cari nilai tunainya tadi 200 juta dibagi 1 plus 0,6. Kita pakai bunga efektif untuk cari nilai jatuh tempo obligasi. Jadi itu 200 juta dibagi 1,06 dipangkat 10. Jadi ketemunya 111.679. Itu bukan 11 juta tapi 111.679. Terus pembayarannya tetap 16 juta. Kenapa kok 16 juta? Karena bunga obligasinya tetap 16%. Cara ngitungnya sama kayak pertama tadi kan. 200 juta 200 juta dikalikan 0,08 karena 2 kali pembayaran setahun. Nah, ketemunya seperti ini. Jadi nilainya lebih dari 200 juta, makanya namanya premium. Nih cara mencatatnya kas utang obligasi pada kas pada utang obligasi sama premium. Itu cara ngitungnya. Kira-kira perusahaan untung kalau obligasi dijual diskonto apa premium? Kalau beban bunga obligasi lebih besar dari bunga pasar atau lebih kecil dari bunga pasar kalau perusahaan dapat untung? Halo? Jadi kalau premium perusahaan dapat untung karena dia dapat kas lebih banyak. Oke. Jadi kan ini nilai totalnya melebihi 200 juta. Nah, sekarang perhatikan ya, ini ada yang harus diganti di kolom tabel amortisasi. Ini sama kayak diskonto tadi, premium juga harus diamortisasi. Nah, kalau ini pakai bunga efektif, caranya di halaman 929 ada tabel. Yang tabel B itu beban bunganya bukan 10%, tapi 0,06%. Tolong diganti. Yang tabel B beban bunga itu bukan 10%.